Perkenalkan, nama saya Riza Dena Putri dari SMK Kesehatan Diksa Indria. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar kebersihan mulut atau oral hygiene. Pengertian: oral hygiene, kebersihan mulut, adalah melaksanakan kebersihan rongga mulut, lidah dari semua kotoran atau sisa makanan dengan menggunakan kain kasa atau kapas yang dibasahi dengan air bersih. Oral hygiene adalah suatu perawatan mulut dengan atau tanpa menggunakan antiseptik untuk memenuhi salah satu kebutuhan personal hygiene klien. Secara sederhana, oral hygiene dapat menggunakan air bersih, hangat, dan matang. Oral hygiene dapat dilakukan bersama pada waktu perawatan kebersihan tubuh yang lain seperti mandi ataupun menggosok gigi. Tujuan dari oral hygiene: yang pertama, agar mulut tetap bersih atau tidak berbau. Kedua, mencegah infeksi mulut, bibir, dan lidah pecah-pecah atau stomatitis. Yang ketiga, membantu merangsang nafsu makan. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Kelima, melaksanakan kebersihan perorangan. Dan yang terakhir merupakan suatu usaha pengobatan. Prosedur tindakan perawatan mulut yaitu adalah penanganan perawatan rongga mulut atau oral hygiene memiliki prosedur tindakan standar yang harus diikuti dari standar peralatan hingga prosedur langkah kerja yang dilakukan. Berikut ini adalah prosedur tindakan perawatan mulut atau oral hygiene. Peralatan: yang pertama ada larutan pencuci mulut atau larutan antiseptik atau biasa yang disebut betadine cair. Ada toks patel yang dibalut dengan satu lapis kasa, handuk wajah, bengkok, handuk kertas atau tisu atau pengalas, gelas yang berisi air dingin atau hangat. Perlengkapan alat: yang pertama itu ada baki, sarung tangan bersih atau handscoon, bengkok, alas atau perla kecil, kasa, tons patel, pinset dan bak instrumen, klem dan sikat gigi dan juga pasta gigi, dua buah gelas yang berisi sikat gigi dan pasta gigi beserta gelas yang diisi air bersih. Langkah-langkah: yang pertama, jelaskan terlebih dahulu prosedur kepada keluarga penderita atau penderita. Lalu, sebelum melakukan prosedur, terlebih dahulu cuci tangan Anda. Lalu, tempatkan handuk atau pengalas di atas meja tempat tidur dan atau peralatan. Lalu, tarik tirai di sekitar tempat tidur dan tutup pintu ruangan. Atur posisi klien senyaman mungkin. Letakkan handuk di bawah wajah penderita dan bengkok di bawah dagu penderita. Dengan hati-hati, renggangkan gigi atas dan bawah penderita dengan toks patel secara tepat tapi lembut di antara molar belakang. Sisipkan bila penderita rileks bila memungkinkan. Dan bersihkan mulut penderita dengan menggunakan toks patel yang telah dibasahi air atau pencuci mulut. Bersihkan permukaan gigi. Gosok paltum mulut, bibir pipi, gosok lidah tetapi hindari refleks gag. Basahi aplikator bersih dengan air dan gosok mulut untuk mencuci. Ulangi sesuai dengan kebutuhan. Cuci tangan setelah melakukan tindakan dan catat hal-hal yang diperlukan, misalnya gusi berdarah, lidah yang pecah. Faktor yang mempengaruhi oral hygiene: yang pertama, status sosial ekonomi. Yang kedua, praktik sosial. Yang ketiga, pengetahuan. Yang keempat, status kesehatan. Dan terakhir, cacat jasmani atau mental bawaan. Akibat tidak dilakukannya oral hygiene: yang pertama adalah masalah umum, yaitu karies gigi.
Karies gigi merupakan masalah umum pada orang muda. Perkembangan lubang merupakan proses patologi yang melibatkan kerusakan emel gigi dikarenakan kekurangan kalsium. Penyakit periodontal adalah penyakit sekitar gigi seperti peradangan membran periodontal. Lalu ada plak, yaitu adalah transparan dan melekat pada gigi, khususnya dekat dasar kepala gigi pada margin gusi. Lalu ada halitosis, yaitu merupakan bau napas. Hal ini merupakan masalah umum rongga mulut akibat hygiene mulut yang buruk, makanan tertentu, atau proses infeksi. Hygiene mulut yang tepat pada dapat mengeliminasi bau kecuali penyebabnya adalah kondisi sistemik seperti penyakit liver atau diabetes. Lalu ada cheilosis. Cheilosis merupakan gangguan bibir retak terutama pada sudut mulut. Defisiensi vitamin, nafas mulut, dan salivasi yang berlebihan dapat menyebabkan cheilosis. Masalah mulut lain, yang pertama ada stomatitis. Kondisi peradangan pada mulut karena kontak dengan pengiritasi, defisiensi vitamin, infeksi oleh bakteri, virus atau jamur, atau penggunaan obat kemoterapi. Lalu ada lagi glossitis. Glossitis itu merupakan peradangan lidah hasil karena infeksi atau cedera seperti luka bakar atau gigitan. Gingivitis adalah peradangan gusi biasanya akibat hygiene mulut yang buruk, defisiensi vitamin, atau diabetes mellitus. Perawatan mulut khusus merupakan keharusan apabila klien memiliki masalah oral ini. Perubahan mukosa mulut yang berhubungan dengan mudah mengarah kepada malnutrisi. Soal latihan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan oral hygiene? Yang kedua, sebutkan tujuan dari oral hygiene. Yang ketiga, sebutkan apa saja peralatan yang dipakai untuk melakukan prosedur perawatan mulut atau oral hygiene. Yang keempat, jelaskan langkah-langkah untuk melakukan prosedur perawatan mulut. Yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi oral hygiene? Yang keenam, apa yang dimaksud dengan karies gigi? 7. Apa yang dimaksud dengan halitosis? Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan stomatitis? Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan glossitis? Yang kesepuluh, apa yang dimaksud dengan gingivitis? Oke, sekian dari saya.